Kalau nggak salah ya itu George 1 minggu apa 2 minggu latihannya saya sama dia bareng-bareng. Tadi kan nggak bisa nyanyi si George. Oh, tadinya Mas Gun Nggak yang bisa, nyanyi. saya ajarin. Tadinya Charles waktu itu bicara Ustaz Gali. Ini Datang ke sejarah. sana. Iya, ini baru terungkap sejarah Ya, guys ya. Itu yang sebenarnya. Ternyata bukan Tillman Brothers yang mendahului. Bukan. Kalau Tilman kan ikut-ikutan itu. Asik. Mau kemana kita, Bang? Kita mau ke tempat legendnya untuk digging kaset dan vinyl. Kita mau tahu eksistensi kaset dan vinyl di era digital itu seperti apa sih? Oh, ikutin terus deh. Wah, akhirnya kita udah sampai di Blok M. Dulunya itu adalah tempat yang sangat legendaris untuk digging kaset guys. Makanya gue penasaran banget kayak apa sih bentuk toko-toko kasetnya zaman sekarang ini. Di era digital ini eksistensinya seperti apa sih? Apalagi di era pandemi kayak gini. Ikutin gue terus ya. Udah rolling ya? Udah dong. Teman-teman El Sinta, sekarang saya sudah ada di salah satu toko musik ya. Toko musik analog tepatnya. Ada kaset dan juga vinyl. Terutama vinyl di sini dahsyat-dahsyat banget. Dan saat ini saya sudah bersama ownernya nih yang udah koleksi kaset dari tahun. Nanti kita tanya-tanya deh. Ada Mas Gunawan. Apa kabar Mas Gun? Ya, Ini Mas Gunawan adalah pemilik toko kaset Kim's Varia, betul ya? ya betul. Varia itu variasi. Oh, variasi. Apa aja. Tidak ada batasan genre di sini ya? Enggak ada. Varia ya itu ya variasi. Mas Gun sendiri nih awalnya tertarik untuk mengoleksi kaset tuh dan vinyl ya. Itu bagaimana tuh Mas kalau bisa diceritain Mas? Kaset dulu ya. Kaset dulu mungkin ya. Kaset era SD tuh. Era SD kan di rumah tuh punya boombox. Boombox tuh model-model kompol lah zaman dulu ya. Nah, saya kan 5 bersaudara tuh. Nomor 1 biasanya hobi yang agak-agak jazz, Karimata gitu-gitulah. Emerald gitu. Nomor 2 ya senang-senang Rinto, JK Record gitu-gitu. Abang saya nomor 3 sukanya Beatles, Rolling Stone, Benjamin gitu. Kompilasi mereka jadi saya. Ada kan ngedengerinnya mereka gantian. Semua gitu lama-lama ya cuma saya sih yang mulai SMP mulai ngeband lah Beatles-Beatlesan gitu. Wih. Karena nggak punya duit, mulai nyari-nyari kaset bekas tuh di tukang loa di Bogor. Biasanya beli yang isinya doang. Lama-lama kan pitanya doang, covernya nggak ada. Oh, dulu tuh ada yang kayak ada, gitu? kaset loakan ada. Palingnya lebih murah lah, 300 atau 400 perak gitu. Sesuai budget anak SMP lah. 300 perak tuh guys. Ya. Tahun berapa tuh kira-kira ya? Terus sekitar 92. 92. Ayo. SMP ya? Udah pada lahir belum 92? Saya sih udah, alhamdulillah. Cuman 2 tahun. Dulu kan dapat uang jajan tuh. Kalau saya pas SMA lah, cerita langsung SMA. Dapat uang jajan, ngumpulin beli kaset baru masih 5.000 tuh. Namanya udah kaset era lisensi. Udah ada label kayak Aquarius udah ada tuh ya. Mulai beli tuh, beli baru Beatles lah, Abbey Road gitu-gitu. Kalau nggak salah tuh 95 sih, kuliah kan saya udah kuliah. Dulu waktu kecil si mama punya alat ini apa ya pakai meja turntable. Jadi biasa dengerin lagu Bee Gees, Elvis dari kecil ya. Si mama udah nggak ada hiburan kan. Saya iseng-iseng ke Jalan Surabaya nyari-nyari stylus jarumnya supaya bisa diputar lagi. Oh, supaya. Dan akhirnya dapat jarum, singkat cerita di sana ngedengerin orang dengar Kus Plus awalnya. Saya ingat itu Kus Plus in Heartbeat volume 1, Kujemu kan. Wah, Kujemu tuh. Alah Kus Plus jiplakannya Beatles gitu kan, males nih. Tapi Kalau kenapa dipaksa dibawa pulang. Dibelilah, dibawa akhirnya pulang. Kalau masa masih 10 ribuan. Bawa pulang, abang saya tuh tiap hari dengerin Kus Plus itu. Lama-lama, kok beda ya sama Beatles ya. Jadi karena sering diputar berulang-ulang jadi suka.
Dari situ ya mulai penasaran, oh ada ya Kus Plus kayak gini gitu kan. Iya, karena memang dulu kan dicapnya sebagai band Beatles Ya, Indonesia. diplakannya Beatles. Nggak Sebenarnya hip-hop kalau bahasa Bung Karno dulu ya kan. berbeda jauh ya, berbeda jauh. Akhirnya dari situ penasaran sama Kus Plus, sejarahnya kayak gimana, ngumpulin semua vinil ya, sama kaset-kasetnya. Jadi dari situ terus sampai sekarang dikumpulin. Ya, pas 2006 nikah, itu kan koleksi udah banyak tuh. Ada situs jualbeli.com, Nah, Kaskus, sama toko bagus tuh. toko bagus. Pasangin lah iklan tuh. Jual Kus Plus volume 1 sampai 13, 14, komplit 1 set 3 juta. Ternyata ada respon dari wakil bupati Banjarnegara yang mau beli. Dulu tuh 2006 saya masih tinggal di Narogong ya, Bekasi. Dijual lah. Lama-lama di situ kan kok bisa untung ya gitu. Akhirnya sambil nutupin utang itu, ya itu dijualin koleksi. Lama-lama sekitar 2011 sudah kepikiran tuh. Facebook kan udah rame nih. Kita upload Facebook. dagang. Jadi kerjaan malah terbengkalai, lebih enak hunting keluar kota. Kok lebih gede ini hasilnya gitu. Jadi hunting akhirnya dijual Ya, lagi. sering bolos jadi kantor kan. Kita kan jam 2, jam setengah 3 tuh udah dikabarin di Jalan Surabaya, Gun, piringan bagus-bagus nih. Gak gue baru dapet. Bilang aja ke kantor, Pak, saya mau ke kantor pajak nih. Pergi kantor pajak udah ke Jalan Surabaya. Padahal hunting, padahal Ya, digging. Itu awal. Akhirnya jadi toko ini Ya, dari ini tahun kan 2006 ya. 2012. Oh, 2012. Saya mutusin resign kalau begitu-begitu aja kerja. Tapi jualan dari 2006 Ya, itu online. online. Dan ini berarti koleksinya sekarang udah kalau misalnya bisa ditotal tuh dari tahun 92 udah mulai Ya karena kaset. banyak yang dijualin ya. Kalau koleksi pribadi sih sekarang lebih banyak Indonesia aja. Kalau Indonesia. pribadi ya paling The Beatles, Pink Floyd ada lah. Beatles Pink Floyd Blues. Jadi kalau Indonesia lumayan lah di rumah. Quick question, the best album Beatles menurut Mas Gun? Abbey Road. Abbey Road. Oh, yes. Sama berarti salaman dulu. Emang the best itu. Kedua Revolver kalau saya. Berarti Beatles atau Rolling Stone jelas Beatles ya. Beatles. Oke. Mantap. Di Purple Led Zeppelin. Karena Oh, iya. penggemar itu bagi dua kan. Yang suka di Purple nggak suka Led Zeppelin. Yang suka Biasanya Beatles? nggak suka Stones. Kalau saya sih suka aja. Iya. Bebas lah ya. Ya, nomor 2 Kus Plus lah favorit. Kus Plus the best. Saya suka tuh Kus Plus yang era-era masih lagu-lagu malah justru yang rare tuh kayak Hanya Dia dan Aku tuh album apa tuh? Satu pun yang tahu yang di dalam hatiku. Hanya dia yang aku mau udah kesini, udah Udah kesini? 80-an. Bukan masih Mas Tony tuh ya? Mas Tony, tapi Mas itu Tony. udah era Purnama Record. Wah. Pertama Kus Bersaudara, Kus Bersaudara masih sama Nomo ya? masih Nomo, itu 62, 64, terus lanjut 65 sama 67. Jadi kalau total LP-nya sih cuma 3 ya. Boleh saya bawa ke sini satu kali ya? Boleh, boleh. Ada yang ini ya? Ya itu. Ini nih. Masih belum KOS ya. Ini waduh. Ya ini pertama kali nih Mas Tony ditantang nih sama Jack Clemmer, bapaknya Indra Lesmana, ditantang lu bisa boleh rekaman, lu bikin lagu dalam 1 hari gitu. Berarti Mas Gun ini selain ngoleksi juga ngulik sejarahnya juga ya? Kalau Kus Plus sama Mertis ya. Kus Plus sama Mersis. Ini Kus Bersaudara guys, sebelum Kus Plus. Ya. Ini ada Yok, Mas Yok kalau nggak salah Mas Yok Kuswoyo ya? Ini Yok, ini Yon. Oh ini Yok ya malah ya? Jadi mereka dulu dibikinnya seperti Everly Brother, cuma Everly nampilin Brother. 2 orang gitu. Setelah itu baru kayak Beatles. Mulai di tahun 65 yang habis penjara ini udah Kus Plus. Ini baru menjadi Kus Plus nih, formasi legendaris ya. Ya, kalau ini kan Kus Plus artinya Kus Bersaudara, Kuswoyo plus Muri. Plusnya Muri ya. Plusnya Muri drummernya. Pressure sekali. Ya, Ini kalau boleh tahu nih harganya berapa nih kira-kira? Yang ini 1,2-an lah, 1 juta lah paling. Tergantung kondisi. 1,2 juta guys. Sebentar, ada. 1,2 juta. Motor saya 2 juta, beda sejuta. Darah manisku, jangan bersedih harapan. Oh, Yang darah agak manisku. mahal, agak tembus ke 2.500.000-an ya. Ini darah Puspita. Ini saingannya Kus Plus dulu. Wah, darah Puspita. Ini versi Ini darah ceweknya Puspita. ya. Ini 2.500.000. Yang ini. Oh, Ini yang ini. Albumin Plus terakhir tapi udah ini sini Susi Nandar terus si Oma Susi ya. Titi AR plus Dora Seertian sama satu lagi Judith Manopo. Jadi bisa sampai ada yang 2,5 juta guys. Ini nembus 5 juta ganti album ini. Jadi beda album ya beda harga juga. Ini sih kebetulan dari request orang Perancis. Jadi tinggal kirim. Ini udah di request orang Prancis. Udah, saya ada dapat 10, 5 diambil dia. Tapi ya, buat orang Perancis kan dia dagang lagi jual 3 jutaan satu. Oh jadi pasarnya tuh juga udah sampai Oh iya, kalau mancanegara ya? Indonesia kan dilihat di Discog atau di eBay kan ada grade-nya tuh harga. Bintang berapa gitu.
Nah itu juga saya sempat dengar tuh katanya soal kaset ya. Hah? Katanya di Indonesia tuh termasuk negara yang paling lama mengalami masa kaset Oh iya. dibandingkan luar negeri. Makanya Betul, banyak betul. orang luar negeri yang nyarinya ke Indonesia. Ya contoh Metallica, Death Magnetic di luar nggak keluar, di sini keluar. Betul. Harganya udah jutaan juga tuh kasetnya. Heeh. Karena yang beli orang bule, karena mereka kan ngefans Metallica tapi nggak punya kaset. Ada yang produksi sini. Kalau untuk masterpiece Indonesia, saya paling suka ini. Oh ini masterpiece Albumnya paling saya suka lah. Yakin sih seluruh penggemar video setuju kalau ini. Buat masterpiece Indonesia ya. Ini 2,5 juta. Yang ini Karena tadi kondisinya mulus banget ini. Ini yang 5 juta 5 ya? jutaan. Tapi ya udah jarang lah. Karena udah dibuat juga sih reisunya cetakan baru. perawatannya nih Pak. Kan banyak juga teman-teman tuh yang nanyain juga Kalau piringan, Mm-mm. piringan itu sebenarnya paling gampang. Pertama sisi taruhnya ya harus berdiri ya, jangan tidur. Kalau tidur kan dia nanti akan melengkung. harus seperti buku. Ya, begini aja berdiri. Terus plastik sama inner slipnya sih, inner slip dalamnya tuh misalkan habis pakai masukin lagi. Teks sama sampulnya kan bisa baret halus gitu. Sayang kan. Terus kedua ya mungkin kalau kita koleksi banyak ya sering-sering dilihat aja kelembapannya aja sih. Karena kan Kelembapannya. takutnya lengket sama plastiknya. Jadi noise nanti. Tapi ya nggak berat kok, simple. Lebih susah kaset sebetulnya. Lebih susah kaset. Kaset kita nggak tahu. Karena kan piringan itu bisa langsung kita lihat bolak-balik. Oh iya. Kalau kaset itu ada di dalam gitu. harus dibuka Jamurnya dulu. kadang-kadang juga, aduh, Iya. Kalau kaset nih, kaset ada nggak yang paling precious di sini? Yang mahal. Yang mahal, lumayan mahal. Paling yang Lihat nih kaset nih, Dok. 500.000 ada. 500.000. Coba kita bandingin dari yang paling mahal sama yang paling murah mungkin, Pak. Nah ini yang paling mahal. Ini kalau kaset ini kita kalau ngeluarin beli PH ini harus dua album. Gus Bersaudara. Oh, Gus Tapi Bersaudara beda album. juga. Tadi album pertama, ini album kedua dan ketiga. Oh. Jadi digabung satu ini, kedua dan ketiga. Jadi To The So-Called, The Guilty sama Jadikan Aku Dombamu. Waduh. Luar Ini biasa. 67. Ini berapa harganya? 500.000. 500. Ini 500.000 guys. Kaset. Ya, tapi ini yang produksi awal yang mesra ya. Ada bajakannya namanya Disco Record itu 300 ribuan lah. Oke. Wah, luar biasa. Soundnya super analog. The Old Man, Mana Hatimu. Wah, Wah, ini lagunya nggak familiar ini. ini lagu-lagu rare semua ya. Ya, agak kurang lah, orang-orang kurang tahu lah ini. 500.000. Indonesia biasanya Indonesia. mahal. Kalau barat ya murah lah standar. Tuh guys, kaset juga bisa sampai 500.000 guys. Tadi vinyl 5 juta. Ya, beda 01 aja lah. Sebetulnya sama aja. Yang murah ya gini-gini lah. Ada Eric Clapton 20.000 gitu. Nah, ini. Karena kalau barat kan banyak, produksinya massal. Jadi kapan aja juga dapat lah pasti. Eric Jadi- Clapton. Ini 20.000. Ya 20.000 paling. Perbandingan sound digital dan juga analog. Nilai plusnya selain ya memang nilai sejarahnya ya, tapi dari secara sound. Kalau saya sih kebetulan saat ini udah datang nih guru saya nih, Pak Akman Sinaga. Tadi saya nggak ngerti antara sound digital sama analog. Oh, Diomelin sama yang mana dia. tuh, Pak Akman? Yang ini. Oh ini Pak Akman. Gunawan. Halo Pak Akman. Yang betul tuh kayak begini, sound diomelin gitu awal. Enggak gini. Ketika kita pakai sound yang benar, Nah, speakernya cukup lumayan lah, amplifier yang benar, inputnya dari misalkan piringan atau kaset atau CD ya yang benar, pasti beda. Dari frekuensinya beda, ketebalannya juga beda. dengerin vinyl itu seperti berada di dalam ruangan rekaman bersama artis ya gitu. Ya? Betul. Ya istilahnya kalau saya sih ada kursi khusus ya, ditata jaraknya gitu kan. Ketika duduk di situ ya, misalkan saya lagi dengar CCR atau Beatles, CCR sih terutama. Itu Wah. sepertinya di depan kita. Have you ever seen the rain? Apalagi dengar-dengar Indonesia yang keluaran Indra Record Surabaya itu berasa banget analognya, berasa di depan kita gitu. Tapi kalau tanggapan Mas Gun sendiri soal sekarang banyaknya platform digital itu seperti apa? Kalau saya sih emang kurang suka ya. Sesekali ya nyoba lah dari Spotify, dari YouTube gitu dengar musik di rumah. Gak berasa banget gitu. Ya kadang-kadang dengar Beatles dari kayak YouTube gitu ya. Ah ini sih suara John gue juga bisa nih kayak gini. Wah, sih. Kayak nggak Beatles banget gitu. Nggak Beatles banget. Ya memang kadang Beda lah. kalau sudah mencinta itu ada rasa-rasa yang sulit juga dijelaskan lah ya. Ya, tapi kalau dari piringan yang pasti sound stereonya beda lah. Kiri kanan misalkan nih
kita kondisi merem. Wah, ini si John sebelah kiri nih mainnya. Oh, iya. Ritmenya nih. Ini si George sebelah kanan gitu, tahu. Tapi kalau digigit Kadang-kadang drum di kiri doang. beberapa pressing baru malah The Beatles misalkan Roll Over Beethoven gitu, ada tepuk tangannya, hilang itu tepuk tangannya. Itu kan sebetulnya di sound yang benernya ada gini-gininya kan. Itu diilanginnya gimana caranya? Iya, makin tipis kan dia. Kalau dari masternya kan masih tebal, masih semua yang ada di master kena ke piringan. Di pressing ulang lagi makin berkurang, di pressing ulang lagi makin berkurang. Saya tahu tuh soal tuh yang George yang nyanyi kan kalau nggak Iya. salah. Kalau nggak salah ya itu George 1 minggu apa 2 minggu latihannya saya sama dia bareng-bareng. Tadi kan nggak bisa nyanyi si George. Oh, tadinya Mas Gun Nggak yang bisa, nyanyi. saya ajarin. Tadinya- Cuma Charles waktu itu Charles Tagali. Ini datang ke sejarah. sana. Iya, ini baru terungkap sejarah Ya, guys ya. Itu yang sebenarnya. Ternyata bukan Tillman Brothers yang mendahului. Bukan. Kalau Tilman kan ikut-ikutan itu. Ternyata Mas Gun sempat edisional atau tetap tuh waktu itu? Main kecrek sih. Main kecil. Bantuin. Oke Mas Gun, kita balik ke Kim Sparia nih. Penjualan. Penjualan. Masa pandemi nih, aduh, semua Hancur, Bun. kena. Bisa diceritakan? Gua dulu kan awal-awal nggak boleh buka. Ya, belum Kalau boleh mau buka. kita online. Ya online ya gitulah. Kadang-kadang ada yang PHP juga gitu-gitu lah. Jadi jelas menurun ya. Menurun. Terutama Terus- kan katanya Mas Gun juga banyak dari mancanegara Oh lain, iya, itu Jepang dia dan paling parah. Itu Biasanya gimana? continue kan, 1 bulan sekali pasti adalah salah satu seller dari luar mereka datang ke sini. datang sini. Banyak begitu dia. Jadi sekarang jadi terbentang jarak waktu dan pandemi ya. Ya sekarang kita harus sendiri ke Perancis juga males lah. Nanti resikonya di bea cukainya belum pecahnya, ya kan. Kalau mereka Teknis. datang sendiri kan, mereka Iya. sistemnya biasanya nggak selain uang juga barter. Mereka bawa piringan dari sana, ya dengan luar yang laku di sini. Tapi cukup signifikan Mas, penurunan Banget. secara penjualan signifikan ya. Ya kalau dulu sih istilahnya nyari-nyari tabungan 10 juta aja sih lebih-lebihnya dapat lah. Kalau sekarang ya tabungan 10 juta keluar ya mungkin. Karena sepi otomatis ngopi terus ngerokok lagi Iya. kosnya lebih banyak. Ini mikirin masa depan, ngopi. Cuma ya percaya aja sih rezeki nggak ketukar. Wes, mantap. Semakin lama semakin yakin ya semakin menggeluti. Orang pasti. kalau menghargai sejarah biasanya bijak. Mungkin terakhir ada tips-tips nih buat teman-teman yang mungkin mau memulai untuk melihara Kalau kaset saya dan ya vinil. untuk generasi di bawah saya ya Mm-mm. penerus Mangga. generasi penerus saya sih cuma nyaranin selamatin aja musik Indonesia. Selamatin Karena musik begitu Indonesia. asetnya gila luar biasa Indonesia itu. Selamatin musik Indonesia. Sayang kalau sampai ke kayak model saya karena pedagang mau nggak mau jual ke Perancis, jual ke Malaysia, sedangkan orang Indonesia aja nggak pada punya gitu. Sayang. Dan bisa jadi aset juga. Betul, karena kan memang cetaknya limited kan. Misalkan untuk promo radio, misal badai pasti berlalu lah. Wah, Mungkin itu mahal juga 2 tuh tahun vinilan. lalu jual 7 juta, sekarang udah 25 juta. 25 juta guys. God bless, cuma di atas bukit. Terakhir Ari Lasso beli 10 juta sama saya. Sekarang udah 25, udah 30. Barangnya nggak ada juga. Yang Luar banyak biasa. orang bule yang punya banyak. Nah lu, Jadi kalau mau mulai ngoleksi, mulailah dari rasa ingin menyelamatkan Betul. musik Indonesia dan record-record asli Indonesia. jangan sampai akhirnya kayak batik diklaim Malaysia, kita uring-uringan. kalang kabut. Iya. Nanti keris dikit lagi mau diambil Malaysia. Wah ini musik gua loh gitu, musik. Oke Mas Gun, makasih banyak Siap. nih udah dikasih waktu untuk berkunjung ke tempatnya nih, luar biasa. Teman-teman, itu dia tadi kita sama Mas Gun udah ngejelasin berbagai macam seluk-beluk peranalokan. Pokoknya jangan ragu, selamatkan musik Indonesia. Guys, akhirnya gue beli nih satu nih guys. Kus Plus volume 12. Ini album Kus Plus favorit gue ya. Kasih sama Mas Gun.